Ada sebuah kisah, yang mana kisah ini bersumber dari riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alur kisahnya kurang lebih begini. Dahulu ada 3 pemuda yang beriman kepada Allah Ta'ala. Suatu hari mereka mengadakan suatu perjalanan, bepergian, hendak beribadah kepada Allah. Di tengah jalan tiba-tiba hujan yang sangat lebat turun. Mereka akhirnya mencari tempat untuk berlindung. Masuklah mereka ke dalam sebuah gua. Ketika mereka berada di dalam gua tersebut, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dan jatuh tepat di mulut gua. Sehingga mereka bertiga terkurung, tidak bisa keluar dari gua itu. Setelah beberapa waktu mereka ada di dalam gua itu, salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Wallahi, ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Ta'ala." Maka mari, barangkali di antara kita punya amal soleh yang pernah kita lakukan, mari kita ungkapkan kepada Allah Ta'ala dengan harapan amal itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan dengan itu semoga Allah menyelamatkan kita semua dari musibah. Salah seorang dari mereka kemudian berkata, "Ya Allah, aku pernah tertarik kepada seorang perempuan yang sangat cantik. Karena aku punya kekuasaan dan keleluasaan, maka aku dekati perempuan itu, lalu aku bayar dengan harga yang ia kehendaki. Ketika kami sudah berdua dan aku punya kesempatan untuk berzina dengannya, aku tiba-tiba ingat akan siksamu. Seketika itu aku berhenti dan aku tinggalkan. Ya Allah, apabila amal perbuatan yang aku lakukan itu Engkau terima dan Engkau anggap baik ya Allah, maka ya Allah, aku mohon ya Allah, geser batu itu ya Allah, supaya kami bisa keluar." Selesai orang tadi berbicara atau berdoa, tiba-tiba batunya bergeser sedikit. Meskipun mereka bertiga belum bisa keluar, karena belum cukup untuk digunakan, akses keluar itu belum cukup. Orang yang kedua kemudian berkata, "Ya Allah, aku pernah memperkerjakan sekelompok orang dengan upah masing-masing yang telah disepakati adalah setengah dirham. Setelah mereka selesai bekerja, aku beri upahnya. Tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang tidak mau aku beri upah setengah dirham. Ia maunya 1 dirham. Kenapa? Karena dia merasa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Karena ia tidak mau menerima upah setengah dirham tadi, kemudian ia pergi begitu saja tanpa mengambil uangnya. Kemudian uang itu yang setengah dirham tadi aku kembangkan ya Allah, sehingga mempunyai keuntungan yang banyak. Suatu hari orang itu kembali dan ingin mengambil uangnya yang setengah dirham. Lalu aku berikan uang kepadanya 10.000 dirham. Orang itu kaget, bahkan dia berkata, "Jangan bercanda, uangku tidak sebanyak itu." Lalu aku jelaskan ya Allah, bahwa uang itu adalah miliknya, setengah dirham yang aku kembangkan, aku putar sehingga memiliki keuntungan sebegitu banyak. Setelah aku jelaskan, orang itu menerima uangku, menerima uang yang aku berikan dengan penuh gembira dan syukur. Ya Allah, apabila itu Engkau anggap sebagai perbuatan yang baik, dan Engkau tahu ya Allah bahwa aku melakukan itu hanya untuk mengharap ridho-Mu, terimalah ya Allah, dan kami mohon tolong geser batu itu ya, sehingga kami bisa keluar. Setelah orang ini berdoa, batu itu kembali bergeser. Meskipun tidak banyak, tetap mereka bertiga belum bisa keluar. Orang ketiga kemudian berdoa. Ia berkata, "Ya Allah, aku punya bapak dan ibu, aku punya orang tua. Meskipun mereka sudah tua, aku menyayangi mereka. Bahkan aku tidak pernah makan dan minum sebelum mereka makan dan minum. Suatu hari aku bawakan mereka sebotol susu. Ketika aku sampai di rumah, ternyata aku dapati mereka sudah tertidur lelap. Aku tidak berani membangunkannya. Anakku terus merengek, meminta untuk meminum air susu itu.
Aku tidak memberinya. Aku tidak akan membuka, aku tidak akan memberinya sampai kedua orang tuaku terlebih dahulu minum air susu itu. Akhirnya setelah mereka bangun, aku minumkan air susu itu. Baru kemudian aku berikan kepada anakku. Ya Allah, apabila amal perbuatanku ini Engkau anggap baik dan menjadi amal yang Engkau terima, ya Allah, aku mohon ya Allah, geser batu itu ya Allah, sehingga kami bisa keluar dari tempat. Tiba-tiba batu itu bergeser dan cukup untuk dijadikan akses keluar. Mereka bertiga akhirnya bisa keluar dari gua itu. Inilah yang namanya amal soleh. Rasulullah SAW banyak sekali menganjurkan kepada kita, sering sekali memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh itu tidak hanya berguna di dunia, tapi juga di akhirat. Dan ini adalah salah satu kisah yang menjelaskan tentang amal soleh itu ternyata mampu menghindarkan seseorang dari musibah yang ia derita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.